Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara malam hari ini berada. Mari saudara yang terkasih, saya ajak Bapak Ibu Saudara sama-sama kita fokus konsentrasi penuh buat ibadah live streaming kita malam hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita boleh membangun hubungan kita malam hari ini dengan Tuhan lewat ibadah kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya ajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, buat hari ini Engkau sudah memberkati dalam segala usaha pekerjaan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan luar biasa. Bapa, Engkau sudah menolong kami, bahkan Engkau menyertai hari demi hari kami ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, kalau sebentar kami akan berdiam diri, menyatukan roh kami bersama saudara-saudara kami dimanapun mereka berada malam hari ini ya Tuhan. Kami mau fokus akan ibadah kami malam hari ini. Kami mau konsentrasi buat firman-Mu yang akan boleh disampaikan malam hari ini ya Tuhan. Kami rindu Roh Kudus hadir melawat menjamah setiap kami. Terima kasih Allah Roh Kudus bahwa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh-Mu, Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Haleluya. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku.
kasih Bapa. Haleluya, Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang melindungi. Yesus, Kau Allah yang luar biasa, kami menyembah-Mu. Kami rindu meninggikan-Mu, menyukakan Engkau Yesus. Haleluya. Ya rala barala 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 mu. Ya rala barana barana barala barana barala barana barala barana. Ya rala basikarala barana 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 barala barana barala barala. Ya rala barana barala barala barana barala. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Kami berterima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami mau persiapkan diri kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi setiap kami, bahwa kami lebih masuk dalam hadirat-Mu. Berikan tanah hati kami yang subur buat taburan firman-Mu, supaya firman-Mu benar-benar boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bukan hanya kami yang menikmati kebaikan firman-Mu, tetapi kami rindu Tuhan Yesus, orang di sekitar kami boleh melihat bahwa Engkau Allah ada di dalam kehidupan kami. Hidup kami boleh menjadi berkat, hidup kami boleh menjadi saluran-Mu ya Bapa bagi orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi terang-Mu dimanapun kami ditempatkan, dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, Kau bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan
besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh kemanakah aku dapat pergi, mengetahui rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sebelum ibadah kita mulai, kita berdoa dulu mohon tuntunan daripada Tuhan supaya ibadah pada malam hari ini kita bisa berjalan dengan penuh sukacita. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di mana pada malam hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk ibadah, sehingga apa yang menjadi isi hatimu bisa tersampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Kami mengakui kekurangan kelemahan kami percaya bahwa Roh Kudus menuntun kami sehingga firman-Mu ini boleh kami sampaikan, sehingga dalam kehidupan kami bisa menerima dan juga bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita harus mengucap syukur sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan,
masih diberikan waktu, walaupun situasinya pandemi ini masih belum selesai. Ini anugerah kepada kita, karena juga masih banyak gereja-gereja yang belum bisa beroperasional untuk ibadah secara langsung. Tetapi puji Tuhan, gereja kita Betani Lamongan ini bisa secara langsung. Ini semuanya kemurahan Tuhan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ibadah pada malam hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita supaya dalam kehidupan kita ini rendah hati. Kita harus melakukan satu tindakan supaya kehidupan kita ini berkenan kepada Allah yang di surga. Sebagai landasan firman Tuhan pada malam hari ini, kita ambil dari kitab Efesus pasal 4, 1 ayat saja. Ayat yang kedua, yang demikian bunyi firman Tuhan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus sudah barang tentu diwajibkan untuk hidup merendahkan diri. Memang tidak mudah di dalam kehidupan kita sehari-hari ini hidup untuk merendahkan diri. Nah, penyebab orang yang tidak bisa hidup merendahkan diri, salah satunya adalah kita punya jabatan. Kita sebagai pemimpin, kita sebagai leader atau foreman, baik di instansi negeri maupun swasta. Inilah kadang-kadang secara implisit membuat kita tidak bisa hidup untuk merendahkan diri. Merasa aku punya, merasa saya menjadi pimpinan, kita punya bawahan, punya wakil. Inilah penyebab-penyebab bahwa orang itu tidak bisa hidup untuk merendahkan diri. Merasa jadi pimpinan, menganggap bahwa bawahnya ini adalah orang yang kita suruh, orang yang kita bayar untuk mengerjakan segala sesuatu pekerjaan. Sehingga kita hanya perintah saja, karena apa? Kita juga membayar. Ini penyebab salah satu orang yang tidak bisa merendahkan diri. Dan anehnya anak-anak Tuhan apabila sudah punya jabatan kadang-kadang juga ikut-ikutan, ikut-ikutan secara duniawi. Jadi tidak mau merendahkan diri. Mengapa saya jadi pimpinan kok merendahkan diri? Gengsi. Nah, dalam hal ini saya juga memberikan satu gambaran, karena firman ini juga mengingatkan saya 15 tahun yang lalu. Sebagai seorang pimpinan, saya juga punya anak buah, punya personalia, karena saya juga bergerak di bidang outsourcing saat itu. Jadi setiap hari saya harus keliling perusahaan 8 hektar karena anak buah saya menyebar. Ini yang saya lakukan 15 tahun yang lalu, tapi Tuhan mengingatkan kembali pada malam hari ini apa yang pernah saya lakukan. Walaupun saya menjadi pimpinan, saya tidak menganggap saya itu seorang pemimpin. Kalau saya berjalan di lapangan melihat anak buah saya, khususnya di kebersihan, saya kadang-kadang juga ikut membersihkan, ikut nyapu. Karena apa? Mereka itu juga aset saya, tanggung jawab saya pekerjaan mereka. Kalau sampai tidak terselesaikan, saya juga ditegur oleh pihak pertama yang memberikan pekerjaan kepada saya. Sehingga saya juga ikut hantar beni, saya ikut bekerja. Walaupun anak buah saya bilang, tidak usah Pak Lukas, biar saya yang mengerjakan. Dan itu tidak hanya 1 kali 2 kali, setiap saya keliling. Kalau anak buah saya keteteran, saya bantu. Setelah itu saya diproduksi, juga sama. Apalagi pergantian shift, saya harus memilih pekerjaannya, pergantiannya. Jadi kalau mereka ini dalam hal produksi tidak bisa, kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak pertama yang memberikan pekerjaan. Saya juga bekerja, memberikan contoh bagaimana mereka memegang alat, bagaimana mereka mengoperasionalkan mesin.
Jadi saya tidak segan-segan, saya tidak menghargai bahwa diri saya adalah seorang pemimpin. Ya. Jadi saya teringat, ya, walaupun kita ini menjadi seorang pemimpin, ya, kita harus tetap merendahkan diri. Ya. Ini salah satu faktor orang yang tidak bisa merendahkan diri adalah kita punya jabatan sebagai seorang leader atau pimpinan. Yang kedua adalah kemewahan. Kemewahan ini juga salah satu memicu bahwa orang itu tidak bisa menerima keadaan orang lain. Merasa dirinya sudah wah, melihat orang lain ini di bawah kita, sehingga apa? Kadang-kala kita tidak mau menyapa. Kita tidak mau bergumul, berteman dan lain sebagainya. Ini penyebab salah satunya. Ya. Merasa rumah kita mewah, kita juga punya mobil mewah, sehingga melihat orang lain ini sangat rendah. Ya. Meninggikan diri. Ini juga salah satu faktor kita tidak bisa hidup untuk merendahkan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita pernah membaca Alkitab di mana 2000 tahun yang lalu, ya, di mana kelahiran Isa Al-Masih ini merupakan selalu contoh bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Bapa di surga rela turun ke bumi, ya, menjelma sebagai manusia. Mereka, ya, membuat satu fenomena alam, tragedi. Ya. Melalui seorang perawan Maria, mereka hamil tanpa persetubuhan dengan manusia. Tapi mereka dibuat hamil. Karena apa? Dari buah Roh Kudus. Jadi Tuhan menjelma sebagai manusia melalui seorang perawan Maria. Lahirlah orang yang bernama Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Kalau dipikir-pikir, ya, mereka kan di zona aman sebagai pencipta segala-galanya. Tetapi mereka rela turun ke bumi melihat ciptaannya, untuk mengatur ciptaannya supaya apa? Hidup di dalam kebenaran firman. Jadi apa yang diharapkan oleh Tuhan ini sebagai ciptaannya, kita itu bisa melakukan kebenaran firman-Nya. Tidak menuruti keinginan hawa nafsu. Kita bisa bayangkan Tuhan aja mau merendahkan diri. Dia berkuasa. Segala-galanya mereka ciptakan. Rela menundukkan diri. Jadi rela menjadi manusia yang bernama Isa Al-Masih. 100% juga manusia, 100% mereka juga Tuhan. Karena apa? Roh yang ada di dalam dirinya itu roh yang berasal daripada Bapa. Kita juga sama. Kita juga punya roh, ya, yang berasal dari Bapa. Maka dari itu dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus tetap melakukan dengan rendah hati. Kita harus memiliki satu kesabaran. Karena kesabaran ini juga penting. Ya. Tanpa kesabaran, maka kita tidak akan mencapai sesuatu seperti apa yang Tuhan harapkan. Ya. Contoh, Tuhan itu sangat sabar kepada kita. Kita sering berbuat dosa. Kita sering menyakiti Tuhan, tetapi Tuhan masih sabar, tidak memberikan hukuman kepada kita. Kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, untuk membenahi diri. Ini salah satu kesabaran Tuhan kepada umatnya sebagai ciptaannya. Lah, mengapa kita sebagai ciptaannya kita tidak mau hidup sabar? Kita tidak mau hidup rukun, kita tidak mau merendahkan diri. Bapak Ibu Saudara, 4 hari yang akan datang bahwa umat Kristiani seluruh dunia ini juga akan merayakan perayaan Natal. Jadi kalau kita mendengar perayaan Natal ini bukan suatu tragedi alam atau tragedi bagaimanapun, ya, atau ini demonstrasi asal-asalan, tidak. Punya makna. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kepada Isa Al-Masih, dengan penuh kerendahan hati kita menyambut perayaan Natal yang akan datang. Penuh dengan sukacita. Jangan sampai kita di dalam perayaan Natal ini kalau enggak baju baru, tidak mau merayakan. Kalau kita enggak punya uang, tidak mau merayakan. Itu salah. Tuhan tidak melihat pakaian, harta. Tetapi melihat hati, bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan. Di dalam mengiringi dalam kehidupannya sehari-hari. Ini yang paling penting. Jadi kejadian
2000 tahun yang lalu kelahiran Isa Al-Masih ini sebagai tonggak bagi kita orang yang percaya kepada Yesus. Kita yang sudah diselamatkan. Jangan sampai keselamatan itu ya lepas dari genggaman kita pegang erat-erat. Kita harus sabar walaupun menghadapi segala pergumulan dalam kehidupan kita harus tetap beribadah, setia untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai ya ada suatu pergumulan yang sangat berat, mungkin hutang piutang, ekonomi, pekerjaan, kesehatan, atau rumah tangga ya, yang melilit dalam kehidupan kita, sehingga kita undur dari pelayanan atau kita undur dari ibadah. Ini salah fatal. Segala sesuatu kalau kita mengucap syukur, saya percaya bahwa Tuhan ini pasti menunjukkan jalannya, memberikan hikmat kepada kita. Yang penting apa? Kita tetap setia untuk beribadah. Kita berdoa dengan kerendahan hati. Dengan kesabaran apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kelahiran Isa Al-Masih yang akan kita peringati 4 hari yang akan datang. Ini suatu tragedi yang sangat fenomenal. Ya. Ini kejadian yang sangat-sangat strategis. Ya. Karena apa? Kelahirannya itu membawa kita ini dibawa hidup di dalam kerajaan surga. Memang hari ini kita masih di dunia, masih hidup mengalami satu pergumulan. Tetapi percayalah bahwa apa yang kita imani, apa yang kita pegang, apa yang kita rasakan ya, melalui iman kita, maka kelak kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kita juga bisa merasakan nikmatnya, indahnya suasana yang ada di dalam kerajaan surga. Yang terpenting di sini adalah kita harus tetap menjaga iman kita, ya, menjaga tingkah laku kita, supaya pada dalam kehidupan kita ini benar-benar menjadi pelaku firman. Dengan kesabaran, ketekunan, ya, kelemah lembutan. Ya. Kita juga harus saling menolong. Ya. Saling menolong ini bukan berarti kita harus memberikan uang, tidak. Tetapi memberikan jalan keluarnya apabila saudara-saudara kita ini menghadapi satu pergumulan. Kita mendoakan kepada saudara kita. Kita saling meng-backup setiap kekurangan, kelemahan, setiap saudara kita yang melayani di gereja. Ini salah satu yang harus kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Kita adalah warga kerajaan surga. Jadi kita harus hidup rukun, saling mengasihi, saling membantu dengan rendah hati. Walaupun kita punya jabatan, kita tidak boleh menganggap orang lain itu adalah musuh atau bawaan. Jangan. Saya sendiri memiliki anak buah saya itu, saya merasakan bahwa ini adalah aset saya. Harus saya jaga, saya kasih makan, tak bayari, ya kita bina supaya apa? Supaya mereka bisa bekerja dengan leluasa. Tidak menganggap mereka itu bawaan, tidak. Ini yang saya lakukan, ya. Saya teringat pada malam hari ini 15 tahun yang lalu. Saya tidak merasakan kalau saya itu pimpinan, tidak. Mereka dengan saya di mata Tuhan juga sama. Kenapa saya harus membedakan? Walaupun saya seorang pemimpin, saya menganggap bawahan saya panggil dengan hormat. Saya tidak mau jambal. Jadi saya tidak mau istilahnya bawahan saya tak panggil dengan kata-kata sesuai dengan orang yang nggak tahu berterima kasih, tidak. Tetap saya hargai Bapak atau Mas dengan rendah hati. Ini yang saya lakukan. Karena apa? Banyak sekarang anak-anak Tuhan kadang-kadang sudah hidupnya makmur, punya anak buah, punya karyawan. Mereka menganggap mereka itu, wah, kita tidak boleh bergaul karib dengan bawahan. Banyak seperti ini. Kita tidak boleh terlalu akrab dengan bawahan. Karena kita sebagai seorang pimpinan, kita yang menggaji mereka. Kadang-kadang anak Tuhan juga ikutukan seperti ini. Padahal kalau kita sadar ya, kita sebagai pimpinan tanpa karyawan tidak bisa bekerja. Kita tidak punya kekayaan. Karyawan tanpa pimpinan juga sama, tidak bisa bekerja. Siapa yang bayari? Jadi semuanya itu ada hubungan, sebab dan akibatnya. Maka dari itu, dalam kehidupan kita harus sadar bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah diselamatkan dan kita hidup di tengah-tengah masyarakat, harus bisa menjadi teladan, harus bisa menjadi pelaku firman. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara menjadi pelaku firman, butuh komitmen. Harus ada harga yang dibayar mahal. Bapak Ibu Saudara, saya juga pernah menjumpai bahwa
saya melihat bahwa ada seorang hamba Tuhan, ya, mereka dalam kehidupannya ini juga mewah, boleh dikatakan berhasil. Tetapi kadangkala di dalam kehidupannya sangat ada perbedaan, ya, dengan bawahnya. Ini saya lihat dengan mata saya sendiri saat itu. Kita tidak bisa khotbah nggak jadi masalah karena khotbah itu juga anugerah. Tapi paling tidak kita dalam kehidupan kita bisa memberikan contoh. Ini loh orang yang percaya kepada Yesus di dalam tutur katanya, di dalam kehidupan sehari-hari harus bisa dipakai contoh yang baik. Ya. Jangan sebaliknya membuat orang lain tawar hati, membuat orang lain sakit hati. Kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus memiliki karakter seperti ini, apakah firman Tuhan itu bisa diserap di tengah-tengah masyarakat? Karena kita zaman sekarang tidak bisa menginjili langsung letter luck, itu tidak bisa. Kita harus memberikan contoh. Penginjilan itu mengabarkan firman itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara kita berbicara. Dengan tingkah laku kita. Itulah yang bisa dinilai orang. Oh berarti orang ini benar-benar melakukan firman. Dan ini membutuhkan satu komitmen tetap hidup untuk menundukkan diri, merendahkan diri. Kita mengasihi kepada sesama. Kita harus saling membantu. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, ibadah pada malam hari ini saya mengajak agar kita jangan lengah dengan situasi kondisi yang ada dalam kehidupan kita yang sangat mencekam. Jangan sampai masalah corona kita tidak ke gereja, itu juga salah. Mati bukan karena corona juga banyak. Kalau kita takut, ya kita tidak punya kekuatan. Kalau kita takut, berarti kita tidak memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus takut? Karena semua orang juga akan mengalami kematian. Dan itu jalan Tuhan. Bagaimana caranya? Itu kuasa Tuhan. Dengan cara apapun itu kuasa Tuhan. Yang penting di sini adalah kita jangan sampai takut. Kita harus tetap beribadah. Menghadapi situasi yang saat ini memang sangat-sangat menghantui dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini mari kita resapi, kita saling merendahkan diri, ya. Kita saling menerima satu dengan yang lain. Ya. Bagaimana supaya kehidupan kita itu juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana supaya ibadah kita ini berkenan kepada Tuhan. Bagaimana supaya sesama saudara kita seiman, walaupun tidak seiman pun bisa merasakan dampak daripada kehidupan kita, tingkah laku kita sehari-hari. Ini yang paling penting. Karena Kristus itu bukan hanya untuk orang Kristen, tidak. Kristus itu bagi semua orang yang percaya. Injil bukan hanya untuk orang Kristen, tidak. Tetapi untuk semua orang yang mau mempercayai. Itu diperuntukkan kepada semua orang yang hidup. Maka dari itu dalam kehidupan kita jangan batasi ruang gerak kita untuk menjadi pelaku firman. Sekali lagi kerendahan hati, kesabaran, ketekunan itu paling penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih-lebih di dalam kita menyongsong perayaan Natal 4 hari yang akan datang. Kita maknai. Walaupun situasinya masih pandemi, perayaan Natal tetap kita meriahkan dengan hati yang bersuka cita. Saya percaya kalau Tuhan izinkan, Tuhan juga punya rencana yang lebih baik. Jadi kita menghadapi saat ini corona berat. Di depan nanti juga ada yang lebih berat lagi. Mungkin bukan corona, lebih berat lagi. Kalau kita menghadapi corona kita sudah tawar hati. Bagaimana kalau ke depannya nanti ada yang lebih berat lagi. Mungkin kita tidak bisa ibadah, kita nggak mau keluar rumah. Makan pun tidak mau, mungkin seperti itu. Nah, ini yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, bahwa kita harus tetap komitmen beribadah. Kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi malam hari ini, walaupun ya, kita secara live streaming, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu punya cara untuk menyampaikan kepada anak-anaknya firman-Nya. Jangan melihat yang berkhotbah. Tidak ada apa-apanya, tetapi lihat firman Tuhan disampaikan. Karena ini apa? Membuat suatu kekuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mengucap syukur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ingat ya, bahwa kelahiran Isa Al-Masih ini
membuat semua orang mestinya bersuka cita, bukan berduka. Karena apa? Tanpa kelahiran kita tidak akan mendapat keselamatan. Kita respon dengan rendah hati, jangan dengan tinggi hati, jangan dengan kesombongan. Tuhan tidak mau dengan orang yang sombong, tetapi Tuhan mau dengan orang yang rendah hati. Inilah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang hanya satu ayat saja yang bisa saya sampaikan. Saya percaya kalau kita mengamini, kita mengucap syukur, maka firman ini bisa mengubah kehidupan kita, mengubah dalam ibadah kita, mengubah keyakinan kita semakin hari semakin kuat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur di mana firman-Mu yang baru saja kami sampaikan kepada anak-anak-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terlebih kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Kami mengucap syukur bahwa semuanya ini juga anugerah-Mu kepada kami. Engkau memberkati gereja kami, memberkati pelayan kami sehingga semakin hari semakin indah di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah live streaming kita malam hari ini. Sebelum kita kembali ke aktivitas kita, sedia kala kita akan menerima berkat dari hambanya lewat doanya. Kita akhiri ibadah kita dengan kita mengangkat satu pujian kita di hadapan Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kita di hadapannya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita akan sama-sama terima berkat Tuhan. Mari sama-sama arahkan hati saudaraku dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala kebaikan dan berkat yang daripada Tuhan, yaitu berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya menyertai memberkatimu mulai saat hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah dengan penuh iman hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara.